Hai semua teman-teman, selamat pagi. Hari ini nih kebetulan kita kedatangan tamu narasumber. Masih dalam lingkungan Santo Thomas. Ya betul. Dia ini pokoknya mantep lah. Kayak gimana sih ceritanya? Opening mana nih? Gimana? OMK. Oh iya. Oh iya, lupa lagi. Mau di-cut apa mau langsung aja? Langsung aja. Oke. OMK We are Family. Hey, selamat datang. Oke, teman-teman, gini tadi udah gue jelasin sedikit. Kita kedatangan tamu, masih satu lingkungan kita juga. Mungkin untuk memperkenalkan diri nanti kita kasih unjuk ya. Orangnya itu ada di depan kita persis. Ya udah, gue udah kasih clue-nya. Clue-nya itu rumahnya pinggir lapangan. Iya. Pinggir lapangan. Betul. Terus apa lagi ya? Beliau ini identik dengan doa makan. Spesialis doa makan. Spesialis doa makan. Dulu juga pernah terlibat di prodiakon, Iya, di betul. gereja, terus apa lagi ya? Mungkin ntar aja lah kita ceritain biar kita bisa. Kita langsung aja kali ya. Langsung Siapa aja ya. bintang tamunya? Ya, Pak Darmawan. Asik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ya, Pak. Pagi. Sehat-sehat ya. Oke. Sehat terus. Pak. Harus Juga semangat sehat. di hari yang gerimis ini ya. Iya, betul. Cuaca lagi gerimis tapi kita harus Pagi-pagi. tetap semangat. Pagi deh. Ya. Iya, pagi. Oke, Pak. Untuk Mungkin memperkenalkan teman-teman, kali ya. iya, Bapak teman-teman. bisa jelasin nggak Pak Bapak itu siapa? Terus nama lengkapnya siapa? Kita kenalan dulu. Terus apa lagi ya? Bapak kesibukannya akhir-akhirnya lagi ngapain sih? Itu aja. Siap. Silakan, Pak. Terima kasih udah diundang podcast ya ini. Ya. Yoi. Ya. Perlu saya perkenalkan, nama saya tuh RM Dwi Setia Darmawan panjangnya. Rumah makan, Pak. Nah, RM itu Oh. bisa banyak yang bilang rumah makan. Iya. Ada yang bisa orang juga bilang roto miring. Agak gila gitu ya. Iya. Ada yang banyak yang menduga kita RM tuh Raden Mas. Wah, Padahal Raden RM Mas. tuh bukan Raden Mas. Apa, Pak? Robertus Merino. Oh, Robertus Karena kebetulan Merino. saya, nama saya nama baptis saya Robertus, dan saya lahir di bulan Mei karena Merino. Merino. Nah, banyak teman-teman yang bilang waktu belum tahu nama saya RM itu Robertus, mereka bilang, Bapak dari Kesultanan mana? Jogja apa Solo gitu. Raden Mas. Nah, kan RM Raden Mas gitu. Raden Mas. Iya. Saya lahir 68, tahun 68, mungkin ya usia saya 3 kali Mbak Angel ya. Iya. Apa? Oke. Nggak beda jauh dengan Diponegoro lah pokoknya. Dengan Pangeran Diponegoro ya. Terus saat ini saya masih sebagai PNS pegawai negeri dan kalau di instansinya saya rasa kalau saya kasih clue-nya ya, kalau berhadapan dengan saya mereka pasti berpura-pura miskin. Oh. Siapa saya mungkin bisa Oh, pasti kalian tahu lah siapa. Kalian tahu ya. Ya, oke gitu. Ah. Kira-kira apa lagi yang perlu dipertanyakan? Apa sudah selesai? Oke. Ini kita pengen tahu nih, Pak, Ya, gimana? masa muda Bapak dulu tuh kayak gimana sih? Oh, masa muda saya ya. Cerita dong. Ya muda sih, masa Tahun muda muda. berarti kalau muda di tahun 70-an kali ya, 70-an. Iya. Gini, saya lahir 68 dan masuk SD Katolik, SMP Katolik, dan SMA-nya SMA Negeri. Saya dulu waktu SMP pernah sempat berkeinginan menjadi pastor. Terus terang. Wah. Tapi begitu saya ungkapkan ke ibu saya bilang ke bapak saya sambil nangis-nangis, bapak saya akhirnya bilang ke saya, itu loh ibumu nangis-nangis. Kamu nggak mau jadi pastor. Saya bilang, ya kalau saya jadi pastor tapi membuat orang tua susah, Iya. buat apa gitu. Akhirnya Iya. saya akan mencoba berkarya di ladang yang lain dan ternyata seperti saat ini gitu. Iya. Jadi gitu. Terus saya masuk kuliah. Kebetulan saya SMA di IPA ya, fisika. Tapi terjerumus kuliah di STAN yang akuntansi. Makanya pada waktu semester pertama saya masih gagap dengan kata-kata debit kredit segala macam. Ya. Karena di anak-anak fisika kan nggak ada debit kredit ya. Gitu. Nah, tapi ternyata dengan berjalannya waktu, Bisa. puji Tuhan bisa saya lalui sampai sekarang. Gitu. Padahal saya dulu waktu SMA cita-cita saya untuk ingin jadi arsitek, Pak. Oh, arsitek. Wah. Dan waktu dulu namanya Sipen Maru ya, kalau sekarang UMPTN kali ya. UMPTN ya, apa SBMPTN. Saya masuk di Universitas Brawijaya, masuk jurusan arsitektur. Tapi saya berpikir itu jurusan yang bukan jurusan yang murah ya, walaupun Iya, negeri ya. betul. Karena Iya. ada ujian prakteknya segala macam. Saya mikir kalau saya bisa masuk itu, saya bisa masuk tapi nggak bisa keluar nanti karena masalah biaya. Iya. Iya. Akhirnya saya pilih yang STAN yang
gratis, dikasih uang saku pula gitu ya. Nah, gitu. Oke, itu masalah pendidikan saya. Kalau masalah asal usul saya agak susah menyebutkan saya asal dari mana gitu. Karena ibu saya itu ada turunan Manado dan Madura. Madura. Ya, Oke. ya. Oke, MM. Ya. Bapak saya memang asli Jawa, Iya. Surabaya. Gitu. JS. Ya. Oh, Surabaya. Ya. Dan nenek saya itu Manado asli. Artinya bapak ibunya Manado gitu. Iya. Nah, makanya saya kalau ditanya bapak orang mana? Ya kalau saya sekarang saya dekatnya dengan orang Jawa karena kenapa istri saya keturunan orang Jawa kan? Iya. Nah, saya ke bawah Jawanya gitu. Jadi ngotok di Jawanya. Ya, Jawa. Tapi Jawa. yang nggak bisa saya tinggalkan pengaruh Manadonya adalah minum-minum. Wah, Itu saya hobi sekali dengan bisa kali malam minggu. Nah, ya, siapa tahu Yesus Oke, ada di Pak. sini kan, Iya. yang putih dirubah jadi anggur gitu. Perjamuan dong, Pak. Iya, gitu. Ya. Dan saya Pada mohon kemana sekarang? gini, itu lagi ngamen dengan Ibu Bu Eka. Amin. Pergi kemana Pak? Amin jauh nih kayaknya nih. Kebetulan ada raker di Cisarua, Oh. ya sampai besok gitu. Besok ya. Jadi biar nggak kesepian ditemenin teddy bear. Ini Iya. sahabat saya tercinta tadi. Nah, tadi ada pesan-pesan nggak? Ya Oh. tadi. Nggak, dia lagi ngambek kayak Bukan ngambek dia. Ngambek atau lapar di? Jadi gede banget. Gitu. Iya. Oke. Ya, jadi tidak terasa 3 tahun lagi saya udah pensiun. Tahun Wow. 2026 ya, udah pensiun. Nah, tapi makanya menjelang masa pensiun ini saya berusaha untuk gimana sih nanti pas pensiun tidak, katanya orang kalau pensiun diem aja cepet sakit. Sakit, gitu. ya, kaget gitu. Ya kaget, yang biasa sibuk. Biasa sibuk Nah, saya sebentar. sekarang lagi mencoba untuk ya istilahnya Aktivitas lain. ya aktivitas lain yang gitu. Oke. Ya, oke. Ngomong-ngomong aktivitas Pak, Bapak Ya. hobinya apa aja sih? Nah, Nah, itu kalau masalah hobi, terus terang saya hobi musik, Oh, Oh, bisa musik. dong ini. musik bisa nih. sama melukis ya. Itu yang Oh. saya. Yang kedua itu dan yang ketiga adalah membaca. Membaca. Apa aja. Saya di rumah itu koleksi tapi terus terang bacaan saya pilih itu bacanya bergambar ya. Oh. Di rumah itu Tintin banyak. Oh, Oh, Tintin. Tintin. Tahu. Tahu. Asterix dan Obelix. Itu ada Tahu. juga lengkap tuh saya di sana. Wis. Emang pernah zaman lu? Oh, nonton gua. Nonton. Nonton. Kan Terus ada ininya, Pak, kartunnya. Iya, ada Bang. kartunnya. Oh. Tidak animasinya. Terus Oke. komik-komik wayang. Oh, wayang. gitu ya. Oh. Yang ada gambarnya pokoknya. Unik ya, wayang. Kalau yang nggak ada gambarnya saya suka bosan, suka Iya, ketiduran betul. malah gitu. Iya sih. Berarti Ya. Bapak sukanya yang komik-komik. Iya, yang ada gambarnya pokoknya gitu. Saya dulu pernah One Piece juga pernah. Oh, One Piece. Manga-manga gitu bukan sih? Iya. Ya. Manga gitu ya? One Piece itu ya cerita tentang ya kayak manga gitu. Bajak laut kan ya, Pak? Iya betul, bajak laut tuh. Terus Bapak suka ini nggak, Pak? Yang ini, Conan. Conan the Barbarian, Conan. Conan detektif Iya, Conan. Oh detektif. iya, Kita bisa nih, Pak, mampir Pak ke toko komik. detektif Conan. Ada. Conan. Bisa. Ya, Seru nih, Pak. ya. Oke, gitu aja. Ngapain dari ke toko komik, kan Bapak punya koleksinya. Iya Pak ya? Boleh kali ini, Pak. Siap, Pak, kontak-kontak, Pak. siap. Bisa. Saya suka loh. Ngajin pinjaman kemana ya? Ya, satu hari 5.000 sewanya. Lumayan itu. Masa pensiun. Bisa. Ya lumayan lah buat masa pensiun kan bener ya. Iya, betul. Penyewaan komik gitu ya. Ya bisa sih. Tapi sekarang kan banyak komik-komik yang Online. pakai ini, Online. pakai Iya, ini. Jadi betul. kita nggak perlu beli buku E-book, lagi. e-book. Iya. Digital. Iya. Itu. Ya, oke next. Paling Pak, pertanyaannya berikutnya kan ini masa muda Bapak tuh, menjalani masa muda Bapak tuh bisa sampai kayak jadi awalnya tadi kan mau jadi arsitek, Arsitek. Ya. kebentur sama biaya-biaya segala macamnya. Nah itu yang bisa mengarahkan Bapak untuk masuk ke STAN, Ya. terus akhirnya berkecimpung di dunia yang tadi bilang kerjanya seperti itu dasarnya apa aja Pak? Bisa diceritain nggak Pak? Ya. Oke, dalam pemikiran saya berprinsip bahwa apapun yang kita kerjakan pasti bagus asal kita kerjakan dengan maksimal ya. Iya. Kalau di STAN itu terus terang saya tidak ada pikiran, waktu itu saya nggak tahu STAN itu apa. Yang daftarkan malah kakak saya di hari terakhir. Oh. Hari terakhir saya sendiri nggak interested atau lebih tepatnya tidak tahu tentang STAN itu. Kakak saya datang ngasih formulir, dia yang daftarin, saya dengan ujian dan puji Tuhan masuk. Masuk. Nah saya pikir ya itu mungkin jalan Tuhan mengarahkan saya ke sana. Nah
pada saat di stan tuh namanya ada ospek dulu ya. Iya. Ospek, nah itu ada pengumuman Brawijaya, saya masuk ke arsitektur. Nah inilah bikin saya puyeng nih, ini yang mana ini arsitektur tuh udah cita-cita saya, tapi saya berpatokan lagi kalau saya masuk Brawijaya, dana yang harus disiapkan berapa banyak kan gitu. Itu tahun berapa? Tahun 87 ya. Wow. Ya. Jadi lumayan gitu. Makanya saya akhirnya jadi stan ya. Gitu. Dengan berbagai macam stan tuh D3 Pak. Oh, gitu. D3. Tapi kurikulumnya S1. Jadi satu hari tuh bisa 12 mata pelajaran gitu. Jadi kalau kita bawa ransel, jadi kan dulu kan nggak ada namanya ibu. Iya, nggak boleh. Iya. Jadi Buku semua. Kuliahnya tuh jadi jam 7 pagi sampai kadang jam 5 sore. Lumayan Oh, ya. Iya. Dimepatkan memang. Jadi semester yang orang S1 dimepatkan jadi D3 gimana sih? Gitu. Dan itu ya ini bocoran aja buat teman-teman yang pengen ke stan ya. Itu full stress, artinya apa? Semester 1 sampai semester 4 itu tidak boleh ada nilai C. Walaupun nilai A-nya 8 semua A, tapi ada satu C. Drop out. Waduh. Tidak bisa menolong. Waduh. Jadi istilahnya, saya kan semua A, ini aja C, tapi nggak menolong. Gitu. Dan IP-nya minimal harus 3. Ya, 3 sih nggak apa-apa, masih bisa. Cuman ya itu, yang repotnya tidak boleh angkat C itu. Gitu. Kalau untuk semester 5, 6 itu masih bisa ngulang. Artinya kalau teman-teman yang lain sudah lulus, kita bareng sama di kelas. Dan puji Tuhan saya sih tetap bisa 3 tahun ya. Luar biasa. Dan, Tepat waktu. dan penempatan saya pertama di sini nih, di kantor dekat rumah, kantor pajak dekat rumah yang Dekat rumah, kantor yang pajak itu. penanaman modal asing. Saya 20 tahun di situ. Wow. 20 tahun di situ sampai saya pindah ke Balikpapan tahun 2010 sampai 10 ya. Sampai 2014 saya dianugerahi sakit. Wah. Ini 2014 itu sakit. Iya. Akhirnya saya harus pulang ke Jakarta lagi gitu. Ya saya pikir sakit itu suatu anugerah. Kenapa? Kalau nggak saya sakit, mungkin saya nggak belum bisa balik ke Jakarta. Iya. Iya. Itu saya harus tour of duty ke seluruh Indonesia dulu gitu. Oke. Gitu, ya. Oh, Pak, bicara tadi tentang sakit ya. 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 Ngomong saya belum minum. Boleh, Pak, boleh. Silakan. Silakan. Aduh. Minumnya ya, minum. Apa mau cheers, Pak? Tapi nggak ada doa sebelum minum ya. Mau Cheers aja, cheers. dulu. Cheers. Berasa minum apa? White wine. Ada manis-manisnya. Wes, kita Sponsor. udah mengundang sponsor. Nggak ada. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ya. Bisa kali. Semoga Bisa ya, kali. mengundang-undang. Jadi bicara tentang tadi Bapak dianugerahkan sakit. Ya. Efeknya kan berarti kan boleh dibawa pulang gitu. Iya. Ya, ketemu keluarga, kangen lagi sama keluarga. Pak, kita pengen tahu dong pengalaman Bapak menghadapi kejadian itu, peristiwa itu gimana Pak? Misal kayak Bapak, perasaan Bapak pertama kali tahu sakit, Iya. sampai berapa prosesnya, gimana pandangan keluarga, kayak gitu-gitu, bisa diceritain ke kita nggak sih? Terima kasih ya. Sakit ini saya anggap suatu anugerah. Kenapa? Ternyata setelah saya lihat sekarang sakit ini adalah turning point saya. Saya dulu tuh orangnya satu tidak suka yang istilahnya terlalu memaksakan lah ya, terlalu memaksakan dan kecewa kalau tidak tercapai gitu. Dengan sakit ini saya jadi diingatkan bahwa kamu itu cuma bisa merencanakan aja, Tuhan yang menentukan gitu loh. Iya, Akhirnya ya itu, saya mungkin sakit ini juga karena itu Mas, karena terlalu fokus terhadap rencana saya, rencana Tuhan gitu, rencana saya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak tercapai itu saya kecewa banget gitu loh. Nah itulah mungkin masuk ke pikiran saya sehingga menyebabkan saya sakit. Karena sesuai hasil pemeriksaan dokter, hasil lab dokter, itu Bapak sebetulnya sakitnya tuh bukan sakit secara klinis. Artinya hasil labnya masih bagus. Begitu mereka interogasi saya, Bapak kerjanya di mana? Di Samarinda waktu itu ya. Jauh dari anak, jauh dari istri. Nah, udah mulai dia. Ini Bapak ini psikis nih sakitnya ini. Pikiran ya, gitu. Nah, terus ya itu saya berubah prinsip lagi, artinya I will do my best, tapi got to the rest ya. Kita wajib melaksanakan kewajiban kita, tapi sisanya kita serahkan aja pada Tuhan. Ternyata nyaman loh. Dan saya mungkin gini, saya sakit tahun 2014. Puji Tuhan tahun 2014 Mei 2014 ya. Iya. Puji Tuhan bukan Desember lah. Mungkin sekitar Agustus saya udah
pulih walaupun 80% ya. 20%. Ya. Iya. Dan Desember sudah hampir pulih, udah bisa kerja lagi. Banyak teman-teman yang sakitnya sama dengan saya itu sampai sekarang masih belum, Mas. Masih tangannya masih maaf saya Jawanya pakai play itu ya. Aha. Kayak presemper itu. Iya. Itu. Mereka bilang apa? Ya saya bilang aja, wah itu saya itu termakan sama advice-nya dokter. Advice dokter bilang gini, kalau kamu sakit, jangan dijadwal kapan ya saya sembuh. Biarin terserah Tuhan aja lah. Kita jalan aja terbaik gitu. Mungkin itu ya. Ya gitu. Ya. Oh, berarti salah satu caranya ya kita harus bisa menjalani itu. Ya udah jalan aja gitu. Ya, Jalanin betul. aja dulu. Mungkin saya bilang mungkin ini cara Tuhan menyadarkan saya bahwa kuasanya itu lebih sakti daripada saya dengan sakitnya saya gitu. Iya. Dengan sakitnya saya disadarkan bahwa kamu tuh apa sih? Gitu. Untuk Tuhan ya, kamu tuh apa sih? Gitu. Kamu jalanin aja lah. Nanti saya untuk yang terbaik buat kamu gitu. Oke, gitu Mas. Gitu. Ya. Ceritanya berbeda ya sama kayak teman-teman kita yang mungkin sakit atau apa gitu ngerasa kayak udah nggak berdaya. Ya, tapi pada malam ini ngerasa kayak ini anugerah gitu. Iya, Kita betul. bisa ngejalaninnya. Bahkan mungkin gue tuh orang paling beruntung bisa Iya. ngadepin ini gitu. Betul. Dibandingkan teman-temannya yang kayak masih berjuang gitu. Ya. Oke gitu. Berarti menurut Bapak tuh datangnya sakit ini tuh kayak sebagai pengingat gitu ya. Betul. Ya. Kamu Makanya kan juga- ada lagu-lagu Thank you God for joy and for pain. Iya. Ya, jadi kebahagiaan kita juga syukuri, pain juga kita syukuri. Iya, Karena betul. apa? Itu juga anugerah gitu loh. Pasti ada hikmah di balik semua itu. Dan Betul. hikmahnya itu biasanya kita baru sadari setelah kejadiannya. kejadian, betul. Iya. Pada saat kejadiannya kita marah-marah biasanya. Tapi setelah kejadian, oh iya ternyata ada hikmahnya. Benar juga Gitu. ini. Iya. Bahkan kita bisa cerita ke orang-orang. Hah? Iya. Bahkan bisa jadi penyemangat ya sebenarnya. Iya, 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 motivasi semangat. gitu bahwa Ya, kita semangat. juga bisa Betul. bangkit. Iya, pasti bisa. Pasti dong. Tapi artinya menyerahkan kepada Tuhan bukan berarti kita nggak berusaha loh. Iya, betul. Kita tetap berusaha, do our best ya. Cuman sisanya serahkan pada Tuhan aja. Gitu. Oh gitu. Oh jadi serius banget sih. Kayak Tahu nih. kayak apa kan semua. Terkesima sih sebenarnya. Terkesima sih sebenarnya. Dari cerita itu kan ya kita belum pernah merasakan Iya. itu. Puji Tuhan janganlah. Jangan Jangan. sampai sakit lah. Karena stres aja udah cukup. Iya. Itu udah cukup. Apalagi anak-anak sekarang itu. Iya. Stresnya. Dikasih stres PR dulu ya. dikit Betul. langsung. Keluh. Betul ya. Iya. Overthinking gitu. Ya, Overthinking. betul. OVT katanya. OVT ya. Nafting juga ya. Iya. Nafting negative thinking ya. Negative thinking. Ingat segala macem Kayak kan. takutnya nggak bisa takutnya Takutnya Iya. gitu. Makanya bilang teman-teman kalau kita mikir positif ya, bahwa apa yang kita terima gitu kan, berarti kita harus jalanin, terus kita harus bersyukur bahwa Tuhan ngasih kita kesempatan Iya. supaya kita tuh bisa tahu nih Tuhan itu ngasih cobaan, bukan berarti kita nggak mampu, tapi kan Iya. lebih tepatnya kita mau gitu, kita mau jalaninnya, kita ikhlas jalaninnya. Pada suatu saatnya juga kita akan ngerasa kayak oh ini kita bisa ceritain ke teman-teman kita supaya ngerasa nggak seburuk itu sakit Iya. itu kan gitu. Ya, betul. Pak. Dalam sakit itu juga Tuhan kan gak ninggalin kita. Nah, Enggak. saya ingat lagunya JKT48 ya. Wah. Ya, JKT48 yang judulnya pesawat kertas. Oh iya. Ya, di situ dikatakan bahwa ya, itu kan katakan apa namanya? Manusia tidaklah pernah ditinggal Ya. sendirian saja. Terkadang Iya, kita iya. tak menyadari hal baik di sekitar kita gitu ya. Ah, Jadi iya, kita iya. kadang-kadang nggak nyadar kalau Iya. di sekitar itu ada hal baik yang perlu kita syukuri gitu. Betul. Itu yang saya oh iya ya. Berdosa banget saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk hidup. Itu tapi kita Nyanyiakan. mengeluh. Ya, betul. Pak, dukungan orang Dari sekitar yang kita keluarga. cintai loh. Ya. Itu seperti apa Pak? Kan itu juga perlu ya kita ya. Iya. Kalau kita dari kita sendiri kita semangat tapi lingkungan yang Nggak nggak ada mendukung, support. itu kita ngadepinnya kayak Iya. gimana? Ya, puji Tuhan waktu saya sakit keluarga, terutama keluarga inti juga sangat mendukung saya. Artinya waktu saya bilang saya balik ke Jakarta aja ya dengan risiko jabatan saya lepas saja jabatan saya. Iya. Gak apa-apa, yang penting ayah cepat sembuh, Sembuh. bisa berkumpul. Kalau masalah rezeki ya di mana aja bisa lah Bisa cari lah. gitu. Dan itu saya sangat respect dengan keluarga ya, dan juga dengan teman-teman Mas, jangan salah ya, bukan Iya, keluarga iya, aja, teman-teman iya, juga benar. mendukung banget gitu. Ya saya merasa itu saya tidak merasa sendirian kayak Iya. gitu. Itu yang merasa saya bikin saya merasa terdukung dengan itu. Nah itu mungkin juga salah satu pemicu saya
bisa dikatakan cepat sembuh ya. Cepat sembuh Iya. ya. Bahagia itu juga ini Iya. loh, obat. Oh iya, Oh, bagian iya. oh. Ke mana ya? Ke Taman Bunga Nusantara ya waktu itu Nusantara, ya. iya. Karena sampai ada kejadian yang lucu-lucunya ada gitu. Iya. Sebelum itu ada cerita apa, Pak? Menarik kan? Menarik sih enggak, cuman saya menceritakan aja ya. Saya tinggal di rumah di sini tahun 97 ya. 97, tahun 97. Tapi baru tahu kalau ada lingkungan Kalibata tuh tahun 98. Setahun setelah Ya, Tahun tahun setelah, 98. ya. Nah, itu pun dikenalin sama Mbak Lis ya. Ke Mbak Pak Lis. dulu Pak namanya Pak siapa namanya? Pak Joko ya. Pak Joko bapaknya Pak Lis, tapi yang ketua lingkungan waktu itu Pak saya lupa namanya. Hmm. Pak Wondo, Pak Wondo. Waduh. Pak Wondo udah almarhum juga. Pak Wondo bapaknya siapa ya? Pak Wondo gitu. Udah Oh, iya. almarhum ya itu. Ya saya tahu akhirnya mulai saat itu saya baru aktif gitu. Saya juga Iya. waktu itu kan malam ya usia saya waktu itu masih muda. Masih muda. Sedangkan teman-teman kebanyakan sudah kan yang di sini kebanyakan sudah sepuh-sepuh. Iya. Nah, saya juga agak cengah juga ternyata ternyata ada juga yang masih muda ya. Udah akhirnya saya ikut ya gitu. Baru ikut terlibat ya. Biasa gitu sih. Nah, Iya. untuk teman-teman yang masih Iya. waktu itu mungkin gua umur masih umur berapa kali? Waktu itu saya umurnya sekitar masih 30-an atau baru nikah kok. Emang benar-benar masih Iya, baru. iya, Warga warga baru. baru, Iya. keluarga baru, keluarga muda gitu. Jadi kok teman-teman saya sudah sepuh-sepuh Iya, gini ya kan sepuh. emang dulu kan Pak Joko, Pak Wondo, Oh. Pak Marianto, Pak Iya, itu iya. nggak pensiunan semua gitu jadi. Oh ya, terus saya tanya ke teman-teman memang di daerah segini kompleks saya di sini banyak yang memang sudah pensiunan gitu ya. Tapi ternyata asik-asik kok. Asik-asik. tetap asik dengan apa namanya lingkungan yang itu saya tetap asik, mereka tetap respect dengan mereka gitu loh. Artinya semangat juga mereka ya saya Betul. Semangatnya masih muda. iya mereka masih muda ya. Kasih trik and trik, Pak. Misal kayak kita yang masih muda, maksudnya keluarga muda, terus yang baru datang di umur 30, 25 tahun ke atas, yang baru juga gabung nih di lingkungan itu, biar bisa berbaur, bisa enjoy. Dengan ya kalau kita pikir kan bicara umur ada yang lebih senior dari kita. Iya. Mungkin senior itu belum tentu pengalamannya ada. Iya, betul. Tentang Iya, mungkin kita yang ada gitu. Iya. Ya, itu kita untuk ngebaurin itu kayak gimana, Pak? Begitu ya. Kalau saya Ya. saya tidak bisa mengeneralisir yang lain ya. Iya, ya. Saya Pengalaman sendiri aja, Pak. itu saya menyamakan frekuensi dulu. Oke. Oh iya. Artinya apa? Frekuensi. Kita ngomong sama Mbak Angel gitu. Kita Iya. harus Iya. menyamakan frekuensi. Iya, iya. Kita tetap bicara dengan orang yang lebih tua, samakan frekuensi. Betul. Nah, jangan sampai kita istilah kita tidak mereka pahami gitu loh. Iya. Kan kalau frekuensinya beda itu yang pertama kali. Komunikasi istilahnya. Iya. Komunikasi yang paling penting. Kalau komunikasi sudah bagus, Kita jadi asik. yang lainnya jadi asik gitu loh. Iya sih. Jadi kita kalau orang bilang kalau di kandang kambing mengembek, di kandang anjing menggonggong gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita harus samakan ya. Bisa Iya. ngikut, Ya, bisa ngikut lah. Adaptasi itu ya. Adaptasi. Tapi asal jangan di tempat maling kita jadi maling ya. Nah, Itu itu salah. negatif salah itu pengikut yang salah gitu. Iya, iya, iya. Ya, ya. Ambil yang positifnya. Kok jadi aja. mikir Mas Novan kenapa? Ah, kapan kita maling? Atau Nggak. kapan kita makan? Oh, itu. Tunggu doanya dulu dong. Oh iya. Tunggu doanya dulu dong. Ada Iya, spesialisnya. iya. Jadi gitu apa namanya yang saya lakukan selama ini ya. Oke, oke. Ya. Tapi terus terang lagi satu lagi saya tidak bisa mengeneralisir itu bisa dipakai semua Iya, orang. kan, iya. Itu yang saya percayakan. Iya, kan pendapat Bapak aja kan. Iya, betul, ya. Pendapat Bapak. Apa lagi yang tanya ya? Mungkin Bapak mau tanya ke kita-kita yang muda Iya, yang iya. ya, Mungkin Bapak penasaran umur gitu. Oh, gitu. zaman sekarang Orang gitu. muda tuh kayak gimana sih? siap. Gini, OMK sekarang itu kan Iya. sedang dibangkitkan ya. Iya, bangkitkan Ya. lagi. Udah ada program-programnya nggak? Mumpung ada Iya, mumpung di ya, belakang layar juga belakang ada layar ya, ada guys. iya ada yang ini Belakang layar ada mensponsori ya. Iya. Gitu. Ada Jadi nggak sponsor dari jadi ada manis-manisnya ya. meja depan kosong. Itu aja. Kosong. Kosong ini. Ya, jadi mudah-mudahan saya harap mudah-mudahan OMK Iya. Kalibata Ya. bisa menjadi bibit menunjukkan OMK yang lain kan Iya. banyak gitu. Amin, amin. Mudah-mudahan sih itu sih. Jadi Terus teladan. Mas Novan ini potensial loh. Waduh. Oh iya betul. Yang lain juga. Dari dulu tuh saya perhatikan kalau ada apa namanya ibadah waktu zaman tahun yang dulu ya Mas ya. Iya, Yang iya. lainnya sepuh-sepuh Mas Novan sendiri yang anak muda itu saya bilang Saya ngikut, Pak. bagus ini. Maksudnya ngikut tuh bagus loh Mas. Iya, ngikut Gitu, itu. gitu. Jadi artinya apa? Artinya dari kecil sudah mulai terasa Iya. gitu. Iya, iya. Mudah-mudahan lah Mas. Jangan cepet-cepet lah Mas ya. Jangan cepet-cepet ya. Apa itu, Pak? Kuper-kuper ya.
Oh jangan dulu. OMK dulu ya. UMK dulu. Ini lagi disiapin. Siap. Gitu. Oke Ya. oke. Teman kalau pesan-pesan yang untuk anak muda sekarang, Anak muda sekarang yang secara general aja ya. Ya. Kan kita tahu ya Pak, banyak cerita-cerita yang ya ini udah jauh dari budayanya, udah jauh dari etikanya, Iya. udah Banyak jauh perubahan. dari yang dibandingin kita dulu kecil kayak Iya, gimana di masa Bapak. Menurut Bapak apa yang harus dirubah sih sebenarnya? Pandangan Gitu. Bapak, pendapat Bapak itu apa aja? Nah begini, kita meniru apa malum ya sekarang kan di internet segala macam gaya hidup ada ya bisa ya. Ada, Iya. Nah, ada. itu kita tidak salah untuk niru itu. Cuma kita harus benar-benar bisa memfilter mana yang pantas mana enggak gitu. Betul. Iya. Itu cuma nurani kita kok yang bisa memfilter gitu. Dan satu lagi seperti tadi Mas Novan bilang anak muda sekarang kok sedikit-sedikit gampang nyerah ya gitu. Iya. Ya gitu sih. Lalu Ya ngeluh terus overthink ya. Iya, Overthinking ya. overthinking. Iya, overthinking ya. Memang apa karena itu ya kebanyakan micin ya bilangnya sekarang. generasi Masih micin. ya, kena micin ya. Padahal kayak Gitu. micin zaman dulu juga ada ya. Nah. Iya, kenapa sih harus sekarang gitu? Terus sekarang. Kamu nanya ya? Iya. Kamu nanya? Bapaknya update TikTok ternyata Kamu ya. nanya? Tanya-tanya. Tak pukul kok. Wow. Cepet ya. Iya. Gitu. Jadi ya itulah pokoknya jangan takut lah. Maksudnya sebelum kita kan tahu kita nggak berhasil kalau kita sudah mencoba kan. Iya, betul. Ya. Kalau kita belum mencoba kita Nggak bakal tahu. mau tahu kita bakal tahu kita berhasil apa enggak gitu. Gitu. Pentingnya nyoba. Pokoknya pokoknya begitu aja lah. Iya, gitu. Wah, jalanin aja. Jalanin, Ya. nyoba gitu. Jangan takut, istilahnya takut dulu ya. Dulu sebelum sakit itu saya takut. Takutnya apa? Gini ceritanya. Contoh kecilnya, diajak ke mall sama istri sama anak. Kita naik taksi aja deh. Kenapa? Males, parkirnya susah. Iya, iya. Kata istri saya, coba dulu lah. Ternyata sampai sana parkirnya bisa juga, gampang Bisa juga. juga. Gitu ada juga. Makanya saya bilang, iya saya terlalu overthink, maksudnya masalah parkir aja. Iya, gitu. padahal Ketakutan, kecil gitu. ketakutan yang belum pernah kita maju gitu loh. Iya, nanti di jalan macet, pada lancar gitu. Itu. Kata istri saya banyak ngasih masukan ke saya bahwa jangan takut dulu lah gitu. Iya. Takutan. Dan ketakutan saya ini akan menular nantinya takutnya gitu loh. Iya, betul. Menular ke minimal ke anak gitu. Yang ternular artinya kebiasaan takut sebelum menjalankan Iya. sesuatu itu. Saya mencoba untuk tidak gitu. Dan saya harap teman-teman OMK juga begitu. Artinya jangan takut dulu lah terhadap bayang-bayang itu. Kadang-kadang persoalan itu tidak semenakutkan bayang-bayang kita kok. Gitu ya. Cuman kita aja yang bikin takut. Hidup itu katanya hidup itu tidak sulit. Yang bikin sulit adalah gaya hidup kita. Gaya hidup, Gitu, ya. gaya hidup kita. Betul. Ya. Betul. Gitu. Saya kelihatan bijak banget ya. Oh, Iya, Pak. Kelihatan bijak Dari saya. sini kita Pa- jadi padahal apalah saya ini kan. Kata orang Malaysia bilang lalat pun tak tengok. Wah. Jadi jangankan lalat tuh ada kotoran ditengok kan. Saya Iya. itu nggak ditengok. Jadi saya lebih rendah daripada kotoran gitu loh kan. Kita apa gitu ya? Kayak ini apa lawan Bapak nih? bukan kotoran. Ya. Begitu. Bapak bunga. Manis. Bunga. Disengatnya sama lebah. Tapi jangan senang sama saya lah ya. Eh. Uang rai loh. Oke. Ya. Pokoknya intinya jangan pernah Ya. takut sebelum kita mencoba Iya. sebenarnya. Terus jangan pernah overthinking guys. Ya. Pokoknya gitu aja sih. Dan saya menunggu ya kayak gini lagi gebrakan-gebrakan dari UMK Kalibata, Oke. podcast Kalimantan. Kayaknya Pokoknya kita- kami akan dukung pokoknya 100% ya. Seperti Sudah kita dapat harus dukung undang keluarganya Pak Darmawan kayaknya nih. Siap. Pasti akan lebih Iya, seru. siap. Bakal besar. Bapaknya aja udah seru nih, apalagi. Kalau saya di depan ibu saya jadi pendiam. Wah, dengar Gitu. Karena sudah juru bicaranya. Oh. Berarti ini Bukan nih juru bicaranya ya. kita culik ya. Culik. Oke, makasih Pak ya untuk Ya. waktunya. Kita bisa ngobrol. Kalau masih saya bisa lagi loh. Ah, Saya bisa, Pak. sengaja Bisa. sore ini saya nolak panggilan podcast di Dotcobus ya. Waduh. Bukan nolak sih, sebenarnya saya nggak dipanggil, emang saya nggak ada. Kita ngundang aja ya. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Siap, Mungkin siap. kita bakal lanjut lagi nih ya. Cerita Oke, masih banyak ya. banget yang bisa kita ceritain Siap, dari siap. beberapa topik yang berikutnya. Ya. Oke, ada masukan lagi? Ya. Dari penonton? Nah, dari penonton. Dimulai. Ciailah gitu aja. Masih kaku banget. Oke. Oke lah,
teman-teman, sekian dulu dari kita. Bye Bye, bye. terima kasih semuanya. Sip.